Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers jelang Ramadan 1446 Hijriah di Pangkalan Angkatan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma berikut ini. Kali ini saya ingin memberi beberapa keterangan tentang langkah-langkah yang kita ambil menjelang bulan Ramadan. Tentunya nanti sore Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah untuk menentukan waktu awal puasa bagi umat Islam di Indonesia. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Kemudian Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang, dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang waktunya kali ini sangat berdekat. Ya, pemirsa, untuk mengetahui terkait pantauan hilal penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah, kami terhubung dengan rekan Ayah Nufus di kantor wilayah Kementerian Agama Jakarta. Langsung saja kita pantau, Ayah. Ya, Ayah, bagaimana jalannya persiapan sidang isbat sore hari ini? Silakan. Untuk persiapan menjelang sidang isbat ini, saat ini di Kementerian Agama Republik Indonesia masih berjalan seminar yang mana isinya merupakan pemaparan dari sejumlah pihak, mulai dari NU hingga para ahli ilmu falak, begitu, yang menyampaikan pemaparan terkait dengan pemantauan hilal, seperti apa letak dan juga posisi serta wujudnya untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Dan tadi kami pantau terakhir dari pihak NU baru saja menyampaikan pemaparannya, yang mana tadi kami lihat di bagian konklusi bahwa memang untuk penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah ini haruslah atas dasar Rukyatul Hilal, dan jika memang berdasarkan metode ini belum terlihat hilal, maka untuk Ramadan sendiri ini
akan diselenggarakan pada Ahad atau Minggu 2 Maret dan juga dan apabila belum terlihat maka ini akan dilaksanakan pada Ahad Minggu, dan jika sudah terlihat maka akan dilaksanakan pada besok. Namun memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk seminar yang masih berlangsung hingga saat ini adalah pertemuan antara pemaparan sains dan juga terkait dengan tradisi, di mana memang hal ini dilakukan mengingat di sejumlah daerah di Indonesia sendiri, Juno dan juga pemirsa, ini sudah ada yang memulai berpuasa begitu atau sudah mengawali Ramadan 2025. Ini memang artinya haruslah dipertemukan antara sains dan juga tradisi. Dan juga yang berbeda tahun ini adalah penentuan hilal, yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan wilayah Aceh ini nantinya akan menjadi penentu untuk terlihatnya hilal dan penentuan awal Ramadan di tahun 2025 ini. Dan untuk sidang sendiri Juda dan juga pemirsa, ini nantinya akan dilaksanakan sesudah seminar dilakukan, artinya sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, atau diperkirakan akan dilaksanakan usai sholat maghrib nantinya, dan akan disusul dengan konferensi pers. Dan kita ketahui memang ada sekitar 126 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia, yang mana 6 diantaranya ini adalah Aceh, yang mana memang untuk tahun ini Aceh diperkirakan akan menjadi penentu seperti yang tadi kami sampaikan. Dan untuk hilal di Indonesia sendiri, untuk penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah ini, Juno dan juga pemirsa, dapat dari informasi yang kami sampaikan setidaknya ada 3 hal begitu yang harus dilihat, di mana keputusan sidang isbat ini haruslah terlebih dahulu menunggu apakah konjungsi geosentrik atau ijtima yang biasa dikatakan ini terjadi yang sudah diperkirakan, yakni pada Jumat pukul 7:44 waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, apakah nantinya tinggi hilal di atas ufuk barat pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 ini saat matahari terbenam di seluruh Indonesia berkisar pada 4 derajat 40 menit 25 detik busur. Yang tertinggi ada di Sabang, kemudian yang terendah ada di Merauke dengan 3 derajat 00 menit 21 detik busur. Dan ini juga ada hal yang ketiga, yakni terkait dengan wujud dari hilal itu sendiri, dan yang mana pastinya kami akan menunggu seperti apa detailnya dan seperti apa keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk awal Ramadan 1446 Hijriah yang diperkirakan akan dilakukan konferensi pers ba'da Isya nanti. Juno. Tadi kita tahu ada tahapan seminar, saat ini sedang berlangsung, nanti akan ada rapat pukul 18 ya setelah maghrib, dan juga akan ada rapat tertutup tentunya ya, dan nanti akan penentuan di pukul 19.00. Dan tadi menarik Anda menyebutkan Aceh ya menjadi penentu. Nanti kita bahas lagi. Sekali lagi terima kasih Ayah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita tunggu informasi terbaru nanti. Terima kasih Ayah. Baik, saya langsung ke Pak Maruf dulu dari NU. Ini menarik bagaimana tadi disebutkan bahwa NU juga ikut tadi dalam seminar. Ya, betul. Dan tadi bicara sains dan tradisi. Plus juga ada menarik bagaimana Aceh menjadi penentu, Pak Maruf. Boleh dielaborasi nih terkait Aceh sebagai penentu, ini maksudnya gimana Pak Maruf? Karena memang semua bergantung pada posisi bulan dan matahari. Baik. Dan memang khusus untuk penentuan awal bulan Ramadan ini, posisi bulan dan matahari yang memang sudah memenuhi syarat untuk bisa dilihat, diamati, diobservasi, itu memang hanya berada di wilayah Provinsi Aceh. Memang dengan tambahan itu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya, tapi memang yang diutamakan memang di Aceh. Sementara untuk daerah lain, memang kita tetap melaksanakan pengamatan sebagai bagian dari Tanggal Putih. Tanggal Putih itu bagian dari ibadah. Tetapi kemudian apakah nanti bisa terlihat atau tidak? Ya, kalau dalam pengamatan hilal kan kita bicara tentang peluang. Jadi bukan bicara tentang hitam dan putih, terlihat atau tidak terlihat, ya kita bicara tentang peluang. Apakah bisa peluangnya terlihat atau tidak? Nah, peluang terlihat untuk daerah di selain dari Aceh itu memang lebih kecil. Makin ke timur itu makin kecil, walaupun tidak mendekati 0 ya. Tapi makin ke timur makin kecil. Nah, ini yang kemudian menyebabkan Aceh khusus untuk tahun ini itu menjadi penentu. Makanya sidang isbat, termasuk nanti kami juga akan ke sana ya sebagai peserta ya. Itu juga harus menunggu hasil terakhir dari Aceh. Kalau biasanya sidang isbat itu cukup menunggu laporan yang sudah ada dari mana yang sudah masuk, terus kemudian langsung mulai dilakukan persidangan. Sementara memang untuk momen kali ini menunggu sampai laporan dari Aceh muncul, yang kita perkirakan itu baru akan muncul sekitar jam 19.15.
Itu dari Aceh? Ya, dari Aceh. Makanya kemudian kami di Nahdlatul Ulama kita mempersiapkan untuk nanti menyampaikan ikhbar atau kabar ke masyarakat dengan perkiraan bahwa sidang isbat itu akan menghasilkan keputusan sekitar kira-kira 19.30. Betul, Ya, itu yang memang kita dapati juga bahwa akan 19 sekian ya Pak ya? Betul. Karena Aceh pun dari 19.15 masih? Iya. Oke, karena itu titik penentu. Saya ke Pak Sasono, Pak, kalau kita bicara Aceh, ini kan tadi wilayah barat kita ya. Kalau Muhammadiyah sendiri dari Aceh kalkulasinya sudah seperti apa Pak? Aceh itu tinggi hilalnya menurut hitungan hisab udah 4 derajat lebih ya. 4 derajat. Cuman elongasinya itu 5 derajat lebih, belum 6 derajat. Jadi memang kalau ketentuannya Mabims itu yang dianut oleh Mabims itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura gitu ya. Itu kan 3 dan 6,4. Baik, ya 6,4. Ketinggiannya sudah lewat dari 3 karena 4 something lah. Tapi elongasinya itu masih kurang dari 6,4. Jadi secara teoritis sebetulnya tidak akan kelihatan kalau berdasarkan ketentuannya Mabims itu. Jadi itu. Nah terus kalau tentang mengapa Aceh yang dijadikan penentu itu sebetulnya karena matahari dan bulan itu sebetulnya bergerak dari timur ke barat. Gerak ini namanya gerakan semu. Gerakan semu karena sebetulnya karena bumi berputar begini, maka seolah-olah bulan dan matahari bergerak ke sana kan. Ini kebalikannya lah gitu. Dari barat ke timur, maka matahari dan bulan seolah-olah dari timur ke barat. Cuman persoalannya kecepatan sudut antara matahari dan bulan itu, kecepatan sudut semunya itu berbeda. 1 jamnya itu berbedanya 5 derajat. 5 derajat per jam. Nah jadi kalau dilihat dari Merauke ya memang Nah tapi Aceh itu kan berapa? 2 jam ya? 2 jam. Malah hampir 3 jam. Karena di ujung GMT 7 kan. Kalau Merauke kan di GMT 9. Jadi hampir 3 jam. Ya, selama 3 jam itu matahari dan bulan itu semakin setiap jamnya 5 derajat. Jadi pada saat di Aceh itu sudah paling untuk wilayah Indonesia ya, paling maksimum lah gitu. Makanya hilal itu akan tampak kalau dia elongasinya maksimum kan karena yang menentukan itu sebetulnya elongasi. Ketinggian itu sama sekali tidak ada hubungannya gitu. Jadi cuman karena pada dihitungnya saat matahari tenggelam, maka kemudian ketinggian hilal itu digunakan juga. Tapi sebetulnya secara matematik tidak ada kaitannya, tidak ada korelasinya ketinggian hilal itu. Nah, jadi itu bisa dijelaskannya mengapa Aceh itu karena selama 3 jam itu 5 jam setiap derajat 5 derajat setiap jam 5 derajat gitu. Menarik Pak Sasono bahwa kita kan ada WIB, WIT ya, WITA gitu ya. Ini juga jadi pemahaman kita bersama bahwa tadi bagaimana ya wilayah kita aja beda-beda beberapa jam ya Pak ya. Tapi kalau kita tadi patokannya misalnya tadi kalau pemerintah seperti itu ya, perpaduan sains dan tradisi. Ini penting ketika kita bicara wilayah yang seluas Indonesia. Sains saya tidak cukup, ada tradisi di situ ya. Bagaimana Pak Sasono melihat perpaduan yang dilaksanakan pemerintah saat ini? Iya, ya maka dari itu. Jadi kita hormatilah ya yang seperti itu. Cuman persoalannya tadi, kalau ini 5 derajat per jam itu, nanti ketika sampai di Amerika itu kan 12 jam. Bedanya udah 6 derajat sendiri. Perbedaan elongasinya 6 derajat sendiri. Jadi kalau katakanlah di Merauke itu cuma 3 derajat, di sana bisa 9 derajat tuh. Ya karena setengah derajat kan, 12 jam. Jadi bisa 9 derajat. Jadi di sana bisa sudah taraweh pada hari Jumat, tapi di kita karena kita kurang dari 3 derajat, kemudian tarawehnya hari Sabtu. Nah itu ya. Jadi nggak logik gitu. Jadi ini tetap jadi kami sebagai Muhammadiyah sebagai mempunyai organisasi yang punya tagline berkemajuan, ya
sains dan teknologi itu harus dipegang betul supaya jangan aneh gitu loh. Masa kok salat orang umat Islam Indonesia kok jadi 12 jam di belakang orang Amerika? Seharusnya 12 jam di depan orang Amerika. Jadi kalkulasi yang logik itu harusnya memang ditempatkan di awal ya Pak. Oke, menarik. Kalau saya ke Pak Maruf. Pak Maruf, tadi kita memahami Indonesia dengan kompleksitasnya yang luar biasa. Ada 3 jeda waktu ya, WIB, WITA, WIT, plus juga bahwa kita melihat tadi, kalau tadi laporan teman saya, ada tradisi dan sains. Dua-duanya penting, dua-duanya juga jadi pertimbangan. Bagaimana kalau NU melihat bahwa memang pemerintah punya 2 cara yang ya mungkin bagi sebagian orang harusnya sains saja, tidak perlu menggunakan hal-hal lain. Bagaimana Pak Maruf? Yang dilakukan Nahdlatul Ulama juga begitu. Jadi kita memadukan 2 hal tersebut. Ada fikih di satu sisi, kemudian ada sains atau ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Ilmu pengetahuan tentu maksudnya ilmu astronomi atau ilmu falak ya. Nah, jadi kita memadukan kedua-duanya tersebut. Karena tanpa kita mengetahui bagaimana hilal itu berdinamika, itu kita tidak akan mengetahui bagaimana kemudian proses peramalan ataupun kemudian prediksi ke depan. Sambil kasus begini, kita bisa menghitung posisi benda langit dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Kita bisa tahu kapan posisi matahari berada dalam 1 menit ke depan, ataupun bahkan sampai 1 pekan ke depan. Itu kita bisa tahu dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Permasalahannya adalah kita hidup di permukaan bumi, dan di lapisan bumi kita itu ada atmosfer, udara, yang dia itu memiliki sifat seperti fluida, seperti air tapi yang sangat encer. Cuma di sana kemudian dia tetap bisa membiaskan sinar, dia tetap bisa kemudian menghamburkan sinar, bahkan dalam kasus-kasus tertentu dia bisa menyerap sinar. Nah, ketika itu kemudian diterapkan dalam proses pengamatan benda langit, terutama ketika benda langitnya itu berada di kerendahan ufuk, jadi ini adalah misalnya kaki langitnya, terus benda langitnya cuma di sekitar sini, itu kita akan mengalami situasi di mana gangguan-gangguan atmosfer itu kemudian akan menimbulkan hilal yang dinamis. Artinya, kita mungkin bisa memodelkan dengan keterbatasan pengetahuan sekarang terkait dengan bagaimana kita memprediksikan posisi hilal, dan bentuknya pun seperti apa bisa diprediksi. Tapi kapan munculnya, nah itu yang menjadi teka-teki sampai hari ini. Tadi ya, bahwa udara dan atmosfer ya, itu juga jadi pertimbangan ketika kita melihat benda-benda langit tadi. Menarik sekali. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan Pak Maruf dan juga Pak Saxono, kita coba pantau dulu ya. Ajak pemirsa kita untuk mengetahui bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah. Kita tahu jelang penentuan Ramadan pasti banyak sekali persiapan. Baik itu mungkin ada yang mudik ingin kumpul dulu puasa pertama, itu luar biasa. Kita coba bergabung dengan Brigadir Treslinda saat ini yang berada di studio NTMC Polri. Selamat sore Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan Anda terkait lalu lintas jelang Ramadan ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Juno dan selamat sore pemirsa. Untuk menemani aktivitas Anda dalam menunggu hasil putusan sidang isbat, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Terlihat di sana memang pada sore hari ini arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan berbeda daripada hari biasanya. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang akan kembali ke rumah untuk melaksanakan sholat tarawih pertama kali untuk menyambut bulan Ramadan bersama keluarga, sehingga memang lalu lintas yang akan mengarah ke Pasar Minggu, ke arah Semanggi maupun ke arah Manggarai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Dan kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Selipi Palmera, Jakarta Barat. Dan terlihat juga di sana arus lalu lintas dari arah Semanggi yang mengarah ke Grogol saat ini dalam keadaan ramai, cenderung padat di tol dalam kota, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan rata-rata maksimal 30 sampai 40 km per jam. Baik itu kendaraan yang akan mengarah ke arah Grogol maupun kendaraan yang akan mengarah ke arah Semanggi. Untuk itu, pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan
dalam berkendara. Meskipun Anda terburu-buru, usahakan keselamatan yang utama dalam berkendara. Dan kita tinggalkan simpang Selipi Palmera Jakarta Barat dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Yogyakarta dari Malioboro. Arus lalu lintas dari arah Jalan Abu Bakar Ali akan mengarah ke Keraton Jogja terlihat masih dalam keadaan ramai lancar, dan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang dalam keadaan ramai lancar, di mana di sana tidak ada hambatan-hambatan. Namun kami harapkan untuk pemirsa di rumah untuk selalu menjaga jarak aman serta jaga kecepatan kendaraan Anda dengan kendaraan lain, hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan pemirsa yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang Topati, Bali. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Sanur saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah Denpasar yang akan mengarah ke Gianyar mengalami perlambatan kecepatan di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang telah tertib dalam berlalu lintas dan tentunya selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, juga waspada terhadap kendaraan di depan maupun di belakang, sehingga hal ini tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan, supaya persiapan ibadah bulan puasa Anda berjalan dengan baik bersama keluarga di rumah. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Juno, kembali ke Anda di studio, silakan. Brigadir Traslinda, atas laporan Anda tadi beberapa titik cukup ramai di Jakarta, khususnya kalau kita lihat bagaimana tadi arus lalu lintas karena memang jam pulang kantor dan juga jelang nanti persiapan penetapan Ramadan. Terima kasih, selamat bertugas kembali, salam presisi. Kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Breaking News penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah.